Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musim haji tahun 317 Hijriah, tanah suci Makkah banjir dengan darah. Lebih dari 30.000 jamaah haji tewas dibantai oleh kaum Qoromitah. Tak berhenti di situ, mereka merusak Ka'bah dan mencuri Hajarul Aswad. Siapa mereka? Apa aliran dan paham yang mereka yakini hingga melakukan perbuatan yang sangat nekat ini? Apakah Qoromitah masih ada hingga kini? Berikut sejarah singkat tentang apa, siapa, dan apa yang pernah dilakukan oleh kelompok Qoromitah. Perbuatan membantai puluhan ribu jamaah haji dan mencuri Hajar Aswad tidak mungkin dilakukan oleh mereka di luar Islam. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa perbuatan tersebut pasti akan membuat marah seluruh umat Islam. Bila demikian, apakah mungkin umat Islam sendiri yang melakukannya? Yang terjadi dan sudah terbukti justru umat Islam sendiri yang menodai kota suci dan Ka'bah termasuk Hajar Aswad. Memang kelompok Qoromitah dianggap sesat dan kafir oleh para ulama. Namun, bukankah mereka sendiri beranggapan sebagai muslim, bahkan di jalan yang benar? Bila memang kafir, mengapa mereka dapat masuk kota suci Mekah? Kenyataan seperti inilah yang seharusnya diketahui oleh umat, sehingga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang pernah terjadi. Dan pelajaran yang paling penting dari semua ini adalah bahwa mereka yang sesat bahkan kafir seringkali beranggapan sebagai muslim yang taat, benar, bahkan paling benar. Karena itu juga tak aneh bila pembantaian terhadap muslim yang lain sama sekali tidak membuat mereka bersalah. Walaupun menurut pemikiran manusia normal salah, namun menurut mereka tidak. Menumpahkan darah adalah satu kebajikan dan sesuai dengan tuntunan. Demikian pula jalan pemikiran. Setidaknya terdapat 3 pendapat mengenai asal-usul kelompok Qoromitah. Satu diantaranya mengatakan bahwa orang yang pertama kali menyebarkan aliran ini adalah Hamdan bin Ash'ad al-Qarmat. Kata Qarmat julukan bagi Hamdan yang berarti pendek, karena memang perawakannya yang pendek. Dari sini pula akhirnya muncul nama Qoromitah. Hamdan semula pengikut Syiah Ismailiyah yang tinggal di Kufah. Ia tertarik dan mendalami aliran Batiniyah sejak bertemu dengan seorang pendakwah yang mengaku tidak melakukan apapun kecuali atas perintah Allah. Ia percaya dan kagum dengan pendakwah tadi hingga langsung belajar dan menjadi pengikut setianya. Setelah menguasai ilmu Batiniyah, ia mulai berdakwah menyebarluaskan pemikirannya kepada umat di berbagai wilayah. Para pengikutnya inilah yang dikenal dengan para Qoromitah. Jumlah mereka terus bertambah karena anak dan keluarga Hamdan turut berperan dalam menyebarkan kelompok bid'ah yang dibuatnya ini. Kekuatan mereka berpusat di Ahsa, namun komunitas yang menyebar di wilayah Bahrain, sebagian Najd, bahkan menjangkau wilayah Irak. Sepeninggal Hamdan, kepemimpinan diteruskan oleh Abu Sa'id al-Janabi. Karena merasa besar dan kuat, ia melepaskan diri dari penguasa Islam saat itu, yaitu dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Afrika Utara. Mereka mendirikan dinasti sendiri yang dikenal dengan Qoromitah. Tercatat beberapa penguasa pernah menjadi pemimpin karena kekuasaan mereka berumur sekitar 150 tahun. Dengan terbentuknya kekuasaan dan kekuatan kaum Qoromitah ini, kesesatan dan kerusakan yang timbul semakin nyata. Mereka mulai membakar masjid, Al-Quran, dan melakukan pembunuhan. Jamaah haji yang lewat juga tak luput dari tindakan barbar mereka. Barang dan kendaraannya dijarah, kaum wanitanya diperkosa, sedang kaum pria. Abu Sa'id wafat tahun 914 Masehi. Kekuasaan Qoromitah jatuh ke tangan putranya Abu Thahir al-Janabi yang berkuasa hingga tahun 944. Di masa kekuasaannya inilah kaum Qoromitah menyerbu Makkah, membantai lebih dari 30.000 jamaah haji dan mencuri Hajar Aswad. Bagi yang ingin mengetahui lebih detail tentang peristiwa pembantaian dan pencurian Hajar Aswad, dapat menyaksikan di channel ini dengan judul Sejarah Penyerbuan Ka'bah oleh kaum Qoromitah. Setelah Abu Thahir wafat tahun 944 Masehi, kekuasaan Qoromitah diteruskan oleh anak dan keluarga mereka.
Namun pada masa Hasan al-Janabi, kekuatan mereka terus melemah dan akhirnya punah pada tahun 1077 Masehi, bertepatan dengan 470 Hijriah. Dalam hal tertentu, pendapat kaum Qaromito memiliki kesamaan dengan kaum Khawarij. Mereka menghalalkan kehormatan dan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka, mengambil hartanya karena dianggap sebagai kafir atau musyrik. Mereka berdalil dengan ayat, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Pembantaian yang mereka lakukan termasuk terhadap wanita dan anak-anak yang digunakan sebagai dalil juga dari Al-Quran, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Nuh ayat 26. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Kesesatan dalam asal mencomot ayat Al-Quran ini bagi mereka yang awam dan tidak memiliki ilmu bagaikan dalil yang tak terbantahkan. Tak aneh bila pengikut paham ini melakukan tindakan yang sangat biadab, namun mereka merasa sebagai tindakan yang benar bahkan berdalil Al-Quran. Konon mereka juga tidak membaca sholawat kepada Nabi SAW. Bila mendengar ada yang bersolawat, mereka berkata, apakah kamu makan rezeki dari Abu Sa'id atau pemimpin Qaromito, tetapi membaca sholawat kepada Abul Qasim? Menurut sejarawan, Qaromito telah punah di telan zaman. Namun ada juga yang berpendapat bahwa secara kekuasaan memang mereka telah tiada. Namun secara faham, pemikiran, walau tidak banyak, tetapi masih terus dianut secara lokal hingga abad ke-12 Hijriah, bertepatan dengan abad ke-18 Masehi. Dan bukan tidak mungkin aliran faham pemikiran seperti Qaromito akan muncul kembali di tengah umat. Nama bisa berubah, tempat bisa berpindah, namun ide dan pemikiran memiliki kesamaan. Bagai suratan takdir, apa yang pernah terjadi di suatu masa akan terulang di masa yang lain. Bagi generasi muda mungkin belum tahu, di abad modern juga pernah terjadi pembantaian di Masjidil Haram. Bagi yang ingin mengetahui peristiwa tersebut dapat menyaksikan di channel ini dengan judul Ka'bah Berdarah 1979 bagian 1 dan 2. Karena itu juga kita perlu mempelajari sejarah, bukan sekedar untuk mengetahui, tetapi untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang pernah terjadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.